sepertinya ada beberapa pasal yang kurang cocok kalau diaplikasikan dengan model bisnis. Nah, di PM ini yang berupaya mengatur layanan pos, beberapanya tentu baik ya, kita harus apresiasi pemerintah ya dalam upaya meregulasi ini, memberikan kepastian hukum, tapi ada beberapa yang tidak pas. Nah, mungkin kalau boleh gue share, salah satunya adalah kewajiban untuk memiliki gudang. Penyediaan gudang itu kan berarti heavy asset cost juga. Mau tidak mau biaya kalau gue mau ngirim makanan ke lo jadi naik. Misalnya kompetitif ya, negara bisa memastikan konsumennya kan yang harus menanggung. Tenggara tuh juga merasa ini penting untuk diangkat karena sebenarnya belum banyak ya media ataupun pemerintah tuh concern terkait regulasi yang kurang pas terhadap ODDS. Karena ODDS ini kan waktu kita FGD ada satu hal yang kemudian membenarkan bahwa ODDS ini penting dan perlu diregulasi. Ibu-ibu dari perwakilan UMKM, ibu itu bilang sebenarnya ODDS ini memberikan satu peluang yang besar bagi bisnis-bisnis rumahan, bahkan mungkin nggak mikro skalanya, ultra mikro gitu ya. Selamat datang di Tenggara Talk. Episode kali ini akan membahas soal On-Demand Delivery Service atau ODDS. Nanti itu apa, ODDS itu barang apa, contohnya seperti apa akan dijelaskan oleh narasumber hari ini, yaitu Mbak Arita Nugraheni. Halo Mas Bimo. Long time no see Mbak Arita. Long time no see, thank you for having me Mas. Gue mau memulai episode ini dengan pertanyaan ringan sih. What makes you a researcher? Apa yang membuat lu menjadi seorang peneliti? That is interesting question. Gue tuh dulu waktu kuliah itu gue ngambil antropologi Mas. Oke. Dan untuk pertama kalinya juga gue keluar dari Jawa. Kala itu pertama kali riset gue ada di Kalimantan. Oke. Nah disitulah mungkin ya kalau lo tanya kenapa gue jadi researcher, di situ awal mula gue ngerasa kayak ada ya pentingnya kita untuk memahami lian. Memahami lian dari kacamata ketidaktahuan sama sekali. Sorry, lian tuh maksudnya gimana? Lian tuh orang lain lah. Oh, orang lain. Dan kadang-kala kan kita ketika melihat, apalagi kalau misalnya di Kalimantan dianggapnya mungkin jauh dari modernitas yang kita nikmatin di Jawa. Tapi ternyata enggak, banyak sekali value-value yang gue dapat justru ketika di sana. Waktu itu neliti apa emang? Waktu itu, it's ages ago, tapi jadi sawit itu jadi ekonomi baru di Kalimantan kayaknya secara umum. Sebagai ekonomi baru dia tuh membawa beberapa perubahan bagi masyarakat. Salah satunya misalnya masyarakat kemudian mengenal berhutang ke union, credit union kalau nggak salah. Terus ada gaya hidup baru karena mereka bisa afford televisi, kulkas. Nah, hal-hal semacam itulah yang gue belajar dari masyarakat di sana. Berarti dulu asal dari Magelang ya. Magelang, kuliah di Jogja ya, di UGM ya. Wah, berarti Jawa Tulen ya. Yoi. Lalu pertama kali naik pesawat langsung ke Kalimantan. Berarti Magelang tempat lu tinggal nih, Magelangnya di kota tengahnya? Di desa dong. Oh, di desa. Anak desa aku. Kalau tinggalnya di desa berarti ngirim barang apa-apa susah dong? Ngirim barang, pesan barang segala macam. True, itu mungkin salah satu challenge ya. Tapi mungkin di tempat gua karena desa, tapi ini bukan pedesaan yang tidak terjangkau atau konektivitasnya rendah. Jadi gue merasa kalau dalam konteks tadi pengiriman barang atau apa, tempat gue cenderung mudah lah mendapatkan akses untuk mengirim barang. Cuman sebenarnya yang jadi concern kalau di tempat gue karena sebenarnya dia itu jauh dari pusat kota tadi, harus ada kayak semacam last mile-nya lah yang bisa ngirim sampai ke tempat gue. Ngomong-ngomong ngirim barang dan last mile, ini kan kita mau bahas soal ODDS atau On-Demand Delivery Service. Atau kalau bahasanya Arita dalam riset yang dipublish oleh Tenggara itu PBP, pengantaran berbasis permintaan. Ini kalau teman-teman penonton bisa baca risetnya di website Tenggara ya. Tapi kalau gue baca risetnya nih Arita ya, PBP atau ODDS itu kan sebenarnya kayak GoSend gitu nggak sih? GoFood, GrabFood, ShopeeFood, pokoknya intinya pengiriman barang instan gitu ya. Yang mungkin berbeda seperti
maaf ya kalau nyebut merek ya, misalkan kalau logistik kan ada JNE, JNT begitu ya. Nah tapi sebenarnya PBP atau ODDS itu apa sih? Nah, tadi lo mention instan. Sebenarnya ada cukup distingsi antara instan dan PBP itu sendiri atau Oke. ODDS itu. Karena instan itu bisa lo tetap di-collect, dia taruh dulu di pusat sortir, kemudian di-deliver ke konsumen. Sementara konsep ODDS itu ini hanya delivering, yaitu gua pesen satu aplikasi, gue minta barang gue dikirim ke tempat lo, dan itu dilakukan dalam, kalau konteksnya konteks dalam tata kelola logistik ya, ada CPTD itu dia cuman bergerak di ranah delivery aja atau last mile. Jadi tidak ada itu proses sorting atau apa. Jadi barang yang dari gue kasih ke Pak kurirnya atau Mbak kurirnya langsung ke lo. Oke, coba kita pretelin ya, biar penonton paham ya. Jadi kalau logistik itu kan umumnya ada orang, misalkan gua nih, gua mau ngirim barang ke Magelang, begitulah ya, dari Jakarta ke Magelang. Gua kan akan ke toko atau ke logistik center kan pasti ya. Misalkan JNE atau JNT, gua kasih barangnya ke mereka. Nah lalu mereka nggak langsung ke Magelang kan, si toko itu mereka pasti akan sortir ke gudang. Nah itu disebutnya first mile ya. Ya. Oke, first mile. Jadi dari toko, dari apa namanya nyebutnya? Dari yang order lah ya. Ya, dari order ke gudang terdekat itu first mile. Lalu gudang di Jakarta misalkan nih, disortir, barang-barang yang mau ke Magelang disatukan atau Jawa Tengah, lalu dikirim nih, misalkan kalau di Jawa Tengah masih ke hub lagi, itu misalkan hubnya anggaplah di Semarang gitu ya. Nah terus kan dikirim nih ke Semarang nih, lalu disebar-sebar lagi tuh. Betul. Dari Semarang ada yang ke Magelang, ada yang misalkan ke Demak. Nah misalkan karena gue mau ngirim barang ke Magelang, berarti dari Semarang ke Magelang itu disebutnya last mile begitu ya? Atau gimana? Pokoknya dari titik terakhir sorting itulah delivery, itulah last mile. Oke. Berarti kan bisnis logistik itu urutannya begitu ya. Jadi ada first mile, ada long, ada middle-nya, lalu ada last mile-nya. Sehingga di tengah-tengah itu kan butuh gudang ya. Betul. Nah, tapi kan kalau kayak GrabFood, ShopeeFood itu kan cepat apa ya? Jaraknya tuh nggak sejauh kayak tadi gue ilustrasikan ya. Tapi sebenarnya jarak jauh pun bisa lo menggunakan model langsung last mile. Kayak ada beberapa aplikasi atau platform kan yang juga menyediakan lo kalau mau pindahan rumah atau mau memindahkan satu barang yang gede, lo tuh ngambil di posisi last mile-nya itu juga bisa. Lo bisa sewa satu unit armada gitu ya. Lo mau kirim sofa ke rumah gue, walaupun lo di Jakarta, gue di Magelang misalnya, lo kirim langsung ke gue kan juga bisa. Jadi kayak sebenarnya jarak kemudian juga tidak melulu, gue nggak bilang enggak ya, tidak melulu menjadi indikator lah dalam konteks kita mendefinisikan ODDS atau on demand delivery service. Kalau tadi misalnya ada proses itu kan sebenarnya logistik konvensional. Ya, konvensional. Dalam model logistik konvensional itu kan sebenarnya juga ada pertimbangan-pertimbangan kenapa harus disortir dulu, kenapa kemudian dikumpulkan dulu baru di delivery sendiri. Itu kan juga ada aspek-aspek yang misalnya biar lebih murah. Dia kan mau menampung dulu nih dari pengirim dari berbagai wilayah dengan dengan jenis barang yang beda-beda. Kalau lo kirimin satu-satu kan itu costly ya. Mau nggak mau lo harus sortir dulu, baru lo kirim ke hub masing-masing. Yang mana memang itu satu mekanisme logistik konvensional yang sudah terbukti bertahun-tahun ya. Kalau Indonesia sendiri kan mengadopsi dari Universal Postal Union. Jadi kayak CPTD itu CPTD itu apa? CPTD itu collecting PT gue agak lupa, tapi kalau nggak salah processing, transmission and delivery. Nah itu apa tuh CPTD? Jadi itu empat langkah, bukan 4 langkah ya, 4 tahapan dalam logistik konvensional. Seperti yang lo tadi jelasin sebenarnya. Yang itu tadi gue jelasin ada tadi, universal code-nya lah sebenarnya. Yang tadi gue jelasin itu kalau dibikin framework namanya CPTD. Betul, itulah frameworknya. Nah kalau kajiannya Tenggara terakhir itu kan sebenarnya kan kajian kebijakan ya. Jadi kajian kebijakan terhadap pelayanan ODDS nih. Betul. Kalau yang dikaji kebijakan berarti asumsi gue
ada perbedaan kebijakan nih antara logistik konvensional dengan ODDS. Nah, pertanyaannya adalah, emang sekarang aturannya gimana sih? Apakah itu sebenarnya dibedakan sebagai dua bis yang berbeda atau sebenarnya belum ada aturan yang khusus? You're not wrong sih. Emang ada semacam dua rezim gitu ya. Kalau kita bilang ada, kemudian sekarang dengan perkembangan teknologi, ekonomi digital, ada tadi kita bisa bilang logistik konvensional, dan sekarang ada satu bentuk model bisnis baru yang di kajian kita itu ya tadi kita bilang PBP, pengantaran berbasis permintaan. Nah, riset Tenggara ini sebenarnya berawal dari keresahan kita bahwa ekonomi digital ini kan bergerak lebih cepat dari bagaimana negara bisa meregulasi, begitu ya. Salah satunya adalah bagaimana juga negara perlu meregulasi dengan secara proporsional ya. Ada model bisnis baru si ODDS ini. Nah, salah satu cantelan regulasinya adalah Peraturan Menteri Komdigi nomor 8 tahun 2025. Nah, dalam peraturan menteri itu, ini tentang layanan pos. Semangat dari peraturan menteri ini atau gue sebut PM8 ini itu adalah bagaimana dia memastikan adanya satu usaha logistik yang sehat, melindungi industri, melindungi pelaku, termasuk juga melindungi kurir dan segala macam, termasuk masyarakat. Tapi dalam PM tersebut sepertinya ada beberapa pasal yang kurang cocok kalau diaplikasikan dengan model bisnis ODDS. Kalau tadi kan kita udah ngomong nih, ada beberapa pembeda sebenarnya dari logistik konvensional dengan ODS. Kalau logistik itu CPTD tadi terpenuhi dari first mile sampai last mile, sementara ODDS ini hanya bergerak di last mile aja. Ketika gue udah bisa langsung ngirim, kalau nggak perlu ada disortir, ditempelin stiker untuk intinya tidak sama lah dengan yang konvensional. Nah, di PM ini yang berupaya mengatur layanan pos, beberapanya tentu baik ya. Kita harus apresiasi pemerintah ya dalam upaya meregulasi ini, memberikan kepastian hukum. Tapi ada beberapa yang tidak pas. Nah, mungkin kalau boleh gue share, salah satunya adalah kewajiban untuk memiliki gudang bagi semua penyedia layanan logistik. Karena dia cuma last mile, berarti kan urgensi terhadap gudang jadi kurang ya sebenarnya. Exactly, ya. Nah, terakhir itu, jadi ini kan sebenarnya isu udah tahun lalu ya. Tenggara tuh juga merasa ini penting untuk diangkat karena sebenarnya belum banyak gitu ya media ataupun pemerintah tuh concern terkait regulasi yang kurang pas terhadap ODDS. Karena ODDS ini kan sebenarnya gue pengen mention karena waktu kita FGD ada satu hal yang kemudian membenarkan bahwa ODDS ini penting dan perlu diregulasi. Ya itu sebenarnya nggak perlu ditanyakan, memang perlu diregulasi. Adalah ibu-ibu dari perwakilan UMKM. Jadi ibu itu bilang ini semacam sebenarnya ODDS ini memberikan satu peluang yang besar bagi bisnis-bisnis rumahan, bahkan mungkin nggak mikro skalanya, ultra mikro gitu ya. Ketika dia punya usaha kecil bikin kue. Tapi kan dia tidak punya cukup modal misalnya untuk menyiapkan armada untuk mengirim barang dagangannya. Dia tinggal pesan aja di platform-platform yang menyediakan layanan ODDS itu. Dia bisa kirim barang ke pemesan gitu ya, di waktu yang cepat. Mungkin kalau bisa 1 jam atau paling lama 2 jam udah barang nyampe, dan itu menjadi income bagi dia. Ini hal yang mungkin ketika sebelum adanya ODDS nggak mungkin dia punya usaha itu, kecuali dia punya motor sendiri, dia punya orang yang mau nganter. Jadi ini tuh membantu banget sebenarnya bagi masyarakat yang, kita jangan ngomong UMKM ya, karena UMKM itu mungkin gede lah. Ini yang ultra mikro itu tuh terbantu banget sama kehadiran ODDS. Nah, balik lagi ke PM tadi tuh belum bisa lah kayaknya menangkap karakteristik ODDS ini. Kalau misalnya lo ngirim makanan ke sortir dulu dengan konsep, dan mungkin nggak semua makanan kan frozen ya, bisa aja yang kayak masih hangat basi, gitu. Basi kalau harus ke. Berarti di permen sekarang itu dipukul rata ya sebagai bisnis logistik pada umumnya yang konvensional gitu. Betul. Nah, ini sebenarnya yang menjadi juga perdebatan karena sebenarnya dari Kementerian Komdigi sebagai yang menaungi PM ini
ada suara yang terpecah juga sebenarnya dari sisi Komdigi. Kalau misalnya ODDS memang tidak sama, tidak sesuai dengan PM ini, ya silahkan platform yang menyediakan ODDS untuk bernaung di mencari rumah lain. Itu sempat terucap seperti itu. Tapi sebenarnya dari Komdigi juga menyatakan, oke, PM ini memang di awalnya tuh dibikin untuk logistik konvensional. Silahkan kalau memang pada perkembangannya tidak ada ketidaksesuaian, silahkan disampaikan. Nah, ini yang ruang di mana Tenggara kemudian ada ruang nih untuk untuk negosiasi, karena si ODDS ini kalau kita cek dari KLBI atau klasifikasi lapangan usaha baku ya, itu tuh masuknya ke rezimnya Komdigi. Dan apalagi KLBI ini yang terbaru di 2025 itu ada tambahan untuk kategori spesifik kurir online. Sehingga sebenarnya dari pengkategorisasian itu memang ODDS harus di bawah Komdigi, sehingga implikasinya ya peraturan itu harus selaras dong dengan usaha yang dinaunginya gitu. Tapi kalau misalkan anggaplah peraturan ini berjalan as it is ya, lalu pengusaha di bidang ini, platform penyedia jasa ODDS itu harus comply dengan peraturan ini. Yang Tenggara temukan apa sih dampak negatif yang akan terjadi pada bisnis ini? Nah, itu skenario satu kita sih, memang kalau misalnya PM ini harus diterapkan as it is, berarti kan harus comply. Kalau comply kan berarti misalnya salah satunya harus penyediaan gudang. Penyediaan gudang itu kan berarti menyediakan aset yang itu kan heavy aset ya, Mas. Itu kan cost juga yang berdampak mungkin mau tidak mau biaya tarif atau biaya untuk kalau gue mau ngirim makanan ke lo jadi naik. Nggak kompetitif ya berarti di pasarnya harganya. Ataupun kalaupun pun misalnya kompetitif ya, negara bisa memastikan persaingan yang sehat, di konsumen ya kan yang harus menanggung. Sementara mungkin kalau di kita yang memanfaatkan ODDS untuk kebutuhan tersier, untuk kirim-kirim makanan, parcel gitu, oke lah. Tapi bagaimana terhadap masyarakat yang memanfaatkan ini tuh sebagai bagian dari usaha mereka. Naik cost itu kan kita kan ngaruh banget sih itu buat. Kalau lo lebih tahu lah sebagai seorang yang ini kayak masyarakat Indonesia kan price sensitive kan katanya. Jadi dampaknya harus dilihat bahwa apalagi kan kita tuh ekonominya tuh sedang thriving dari ekonomi yang UMKM yang ultra mikro ini kan. Jadi kalau itu naik ongkos logistiknya ya pasti mereka inilah challenge bagi mereka. Dan ini juga sebenarnya kurang selaras dengan cita-cita pemerintah. Jadi di RPJMN 2025 sampai 2029 itu ada upaya pemerintah untuk menekan biaya logistik dari 14% ke 12,5% kalau nggak salah di 2029 nanti. Nah, ini kan kalau disandingkan dengan cita-cita itu kayaknya kurang selaras ya, karena kemudian biaya logistik justru meningkat. Gitu. Dan Juni lalu kalau nggak salah Komdigi juga sebenarnya menggelar satu forum gitu yang menghadirkan banyak stakeholder. Ada 8 hal yang mereka akan 8 prioritas lah yang akan mereka kuatkan di tahun ini sehingga tahun ke depan, dan salah satunya adalah itu efisiensi biaya logistik. Nah, kalau harus ada gudang padahal sebenarnya tidak dibutuhkan, apakah itu selaras dengan cita-cita itu? Tapi kalau negara-negara lain gimana ya? Karena kan sebenarnya ODDS ini bukan bisnis yang hanya ada di Indonesia ya. Benar. Ini di berbagai negara itu sangat heavy ya. Kalau dari temuan lu ya, dari kajian ini, bagaimana negara lain itu mengatur ODDS? Kita tuh bikin benchmarking gitu di 4 negara. Ada di Vietnam, Cina, Singapura. Ini gue boleh buka laptop nggak nih? Boleh karena buka biar datanya legit ya. Jadi kita itu ada di Tiongkok, Singapura, Thailand, dan Vietnam. 4 negara. Ada 4 negara. Nah, kita ngelihat benar-benar praktek ODDS di negara ini seperti apa. Dan kembali ya, ini kan pertanyaannya bukan apakah ODDS harus diatur atau enggak. Kita udah sepakat memang harus diatur ya. Tapi dengan cara yang proporsional. Nah, di 4 negara ini mereka mengatur dan melihatnya sebagai bagian dari logistik.
ekosistem logistik. Namun pendekatan regulasinya proporsional. Tiongkok misalnya, kalau di konteks Tiongkok ini, jadi mereka tuh sebenarnya e-commerce-nya dulu yang tumbuh, baru ada PBP. Jadi ketika negara Asia lainnya itu yang tumbuh PB-nya dulu, kalau di Tiongkok malah e-commerce-nya dulu. Nah, kebijakannya adalah membentuk identitas regulasi tersendiri bagi platform pengantaran instan sambil tetap mempertahankan rezim pos dan express delivery yang sudah ada. Jadi mereka pos ada, express delivery ada, dan mereka acknowledge ada juga model bisnis lain yaitu ODDS. Pos ini berarti yang pakai CPTD tadi ya? Ya. Nah, instan tuh I can be wrong, tapi instan itu juga pakai CPTD bisa. Ini kan cuma soal durasi. Kayak lo kan bisa kan pakai, kalau lo pilih kargo bisa 10 hari, tapi kalau lo pilih instan 2-3 hari selesai. Instan ini bukan soal model ya. Ini soal durasi pengirimannya. Nah, makanya tadi di awal kayaknya perlu dipisahkan juga antara instan dengan si ODDS ini. Berarti kalau di Tiongkok ini ada 3 klasifikasi. Ada 3 klasifikasi. Dia acknowledge 3 rezim yang berbeda dengan regulasi pengaturan yang berbeda. Kalau di Singapura, nah Singapura ini lo mungkin bisa jump in karena mereka sangat pro pasar kayaknya ya. Di Singapura ini memberikan benar-benar kelonggaran bisnis terhadap PBP dalam rangka menghindari risiko peningkatan biaya kepatuhan. Yang berpotensi justru menghambat untuk inovasi dan segala macam. Jadi mungkin dia serahkan ke pasar gitu ya, membacanya dilepaskan ke mekanisme pasar. Betul, dilepaskan ke mekanisme pasar biar kemudian ongkos compliance-nya tidak tinggi, bisa disalurkan untuk inovasi dan hal berarti yang kan kalau Cina mengatur, cuman ada berapa jenisnya itu yang diatur ya. Berarti ada 3 jenis tadi, ya udah ada 3 aturan. Kalau Singapura ya sudah diserahkan ke market mechanism, ya udah biarkan market yang self regulating gitu ya. Ini ada catatannya, kalau di Singapura itu ramah inovasi dan fokus regulasinya lebih ke manajemen risiko liabilitas. Kalau nggak salah waktu itu dia justru lebih concern ke keselamatannya gitu-gitu. Tapi soal misalnya mekanismenya nggak ada dia mengatur. Dia nggak ikut campur ya. Cina, Singapura. Yang ketiga Thailand. Nah, kalau Thailand ini menempatkan ODDS di bawah kewenangan Kementerian Perhubungan. Nah, mungkin ini hal yang menarik nih, karena tadi pas gue cerita ada tarik ulur kayak ya udah, kalau gitu penyedia ODDS nggak usah di Komdigi aja kalau memang tidak sesuai aturannya. Silahkan mencari atau silahkan cari rumah baru lah gitu kan. Salah satunya yang paling dekat kan Kementerian Perhubungan. Nah, di kita itu kurang relevan karena tadi kalau dibilang dari KLBI aja dia masuknya rezim pos, masuknya rezim Komdigi, terus juga selama ini kan pengaturan soal ekosistem digital itu kan heavy-nya lebih ke Komdigi. Jadi lebih relevan kalau ya sudah di rumah yang sekarang aja daripada ke Kementerian Perhubungan. Kalau kita cek di Kementerian Perhubungan itu kan juga ngaturnya lebih ke keselamatan, kelayakan kendaraan gitu-gitu kan, bukan bisnisnya. Nah, kalau sementara di Thailand di perhubungan, tapi pembedanya kendaraan angkutan barang di negara ini itu memang bukan berasal dari kendaraan pribadi. Jadi mitra yang menyediakan kendaraan tersebut adalah itu dari platform perusahaannya gitu. Jadi mungkin ini pembeda juga yang besar. Kayak misalnya kalau di kita kan yang menyediakan layanan ODDS, kurirnya punya motor sendiri kan, sehingga ya tanggung jawab itu bukan di perhubungan gitu. Ini signifikan banget ya Thailand ya berarti ya. Dia mengatur akibat aturan itu kan, berarti pengusaha ODDS di Thailand harus ada cost alat ya, cost equipment ya gitu ya. Iya, di kita mungkin ada ya, aku kurang tahu sih, mungkin di beberapa penyedia bisnis logistik ada ya yang disediakan oleh perusahaannya. Dan wajar misalnya itu kemudian diatur oleh kementerian. Tapi kan tidak bisa saklek gitu ya. Kalau di kita kan Kementerian Perhubungan ya, kalau lo ngecek apa sih, lo kalau punya kendaraan kan hubungannya sama Kementerian Perhubungan kan, tapi bisnis yang lo jalankan tuh bukan ke situ. Intinya kalau Kementerian Perhubungan yaitu soal kendaraan, bukan soal bagaimana run the bisnisnya kan. True, gitu. Benar. Oke, terakhir tadi ada Vietnam. Nah Vietnam ini merupakan negara yang justru konteksnya paling mendekati dengan situasi yang kita hadapi di Indonesia.
penyelenggara pos swasta termasuk ODDS hanya memerlukan izin usaha bisnis umum. Berbeda dengan Singapura, kondisi ini dikarenakan kalau di PBB Vietnam yang sangat kompetitif. Jadi memang ada campur tangan negara mungkin untuk menghindari monopoli kali ya, karena memang persaingnya banyak. Ini yang mungkin kemudian sama dengan kita ketika seberapa jauh sih negara mengatur gitu kan. Dan sebenarnya kan ini isu yang tidak hanya di ODDS, isu di berbagai situasi yang ada kaitannya dengan ekonomi digital. Itu kan pertanyaan selalu seberapa jauh sih negara bisa mengatur di mana kemudian industri punya keleluasaan untuk inovasi dan segala macam gitu. Oke, yang juga menarik sebenarnya kan tadi di awal sih lu bilang ada wawancara. Berarti kan ini metode data collecting ini kan kualitatif ya, menggunakan wawancara dan FGD mungkin ya. Siapa aja sih yang dijadikan informan dalam wawancara atau FGD itu? Jadi kita mencoba memaksimalkan bisa dapat semua POV dari setiap stakeholders. Jadi kita wawancara dari Komdigi pun kita ada 3 direktorat yang kita undang. Kemudian kalau lengkapnya tentu teman-teman bisa langsung baca di Tenggara. Bisa dibaca di website tenggara.com. Tapi dari Komdigi, terus kita juga undang dari Kementerian Kemenko Perekonomian karena ada bagian yang mengurusi tentang ekosistem digital. Kemudian ada juga dari Kementerian Perdagangan karena dari Kementerian Perdagangan itu yang ngatur PSE, PSME gitu-gitu kan. Tapi dikit sih bobotnya sebenarnya kalau perdagangan. Kemudian dari sektor private kita juga undang asosiasi, ada asosiasi IDEA, Modantara, ada beberapa yang dari penyedia platformnya langsung juga datang kayak Lalamove, tadi yang lo sebut juga Gojek, Grab. Terus kita juga melibatkan asosiasi UMKM karena kita melihat sebelum kita melakukan pengumpulan data primer kan sebenarnya kita sekunder dulu desk tadi. Nah, kita melihat yang asosiasi UMKM ini penting karena sebenarnya mereka nih yang memanfaatkan banyak hal dari ODDS ini. Mereka nih hulunya, ya kan? Gitu ya, benar. Mereka hulunya. Terus kita juga undang dari YLKI. Nah, tentu kalau YLKI itu apa ya? Lembaga yang kayak kemudian menaungi kalau misalnya masyarakat punya concern tertentu. Oke. It's such a same, tapi kayak apa ya kok? Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Oke, intinya kan banyak stakeholder ya, ada yang government, ada yang pelakunya langsung. Betul. Ada perbedaan POV nggak sih dari mereka dalam melihat ODDS ini? Dinamika ini bagaimana masing-masing stakeholder ini yang diwawancara itu melihat permasalahan ini? Kalau perbedaan POV jelas ada. Kayak gue tadi juga sempat singgung dari Kementerian Komdigi aja tuh ada beberapa bukan berseberangan ya, tapi yang disampaikan tuh bermacam-macam. Misalnya satu tadi misalnya kalau ODDS merasa ini PM ini tidak relevan, ya silakan mencari rumah baru. Tapi ada juga yang bilang harusnya peraturan itu dibuat untuk kemudian memayungi bisnis ini dan juga menimbulkan efek di mana inovasi itu justru berkembang, bukan malah membebani dengan ongkos compliance yang tinggi dan juga yang harus membuat satu industri ini terbebani dengan tadi membuat membeli aset ataupun walaupun yang tadi soal pergudangan itu lo bisa punya sendiri atau sewa ya. Tapi again lagi-lagi itu tambahan itu tetap cost ya. Oke, terus kalau dari Kemenko bagian ekosistem digital juga bilang bahwa sebenarnya memang harus ada penyesuaian dalam peraturan ini. Peraturan ini harus tetap kalau bisa tidak hanya kemudian mengakomodasi keberagaman model logistik, tapi juga ini harus dipertimbangkan 5-10 tahun ke depan apakah akan ada lagi nih model yang lain karena kan ini tuh pesat banget ya pertumbuhannya di dunia digital. Sebuah regulasi itu juga kalau bisa dimaksimalkan itu untuk bisa mengantisipasi ketika misalnya ada inovasi baru di 5-10 tahun ke depan gitu. Terus kalau dari Serabi jelas tadi udah Serabi itu dari asosiasi yang UMKM. Kalau di YLKI juga concernnya sama. Ini nanti ujungnya konsumen yang akan menanggung biaya tambahan ini gitu. Berarti ini
sudut pandang mereka sangat dipengaruhi posisi mereka nih ya Mm-mm. dalam rantai bisnis ini ya. Benar-benar. Tapi kalau itu kan perbedaannya, Mhm. ada nggak sih benang merah yang lu temukan dari riset ini? Semua stakeholder memang Mhm. pasti punya perbedaan nih karena posisi mereka Mhm. dalam bisnis ini Mhm. berbeda-beda. Tapi ada nggak sih benang merah yang ditemukan? Benang merahnya ada, dan ini juga menjadi salah satu yang kemudian kita ekstrak, kita sarikan menjadi rekomendasi kita ya. Kayak bahwa tadi ini bukan soal mau diatur atau tidak. Jelas mau Oke. diatur, tapi mohon aturannya adalah aturan yang sesuai dengan karakter dari ODDS itu sendiri. Oke. Dari sisi industrinya, platformnya, mereka kan juga justru mau comply dan mau mengikutilah apa yang memang harus jadi peraturan di Indonesia. Tapi tentu saja harus disesuaikan dengan model bisnis mereka. Dan bagi konsumen kan itu juga ketika ada satu model bisnis atau satu kegiatan bisnis yang diatur oleh negara, mereka kan juga dapat keamanan ya, kenyamanan ya, sekuritas bahwa kayak oke, ini bukan sesuatu yang ilegal gitu. Itu satu. Dan tadi sih sama hal, kalau ini sebenarnya kita tarik aja ya, bahwa memang di tengah model ketatanegaraan, tata regulasi kita yang memang masih bisa berinduk ke berbagai kementerian, si ODDS ini memang lebih bagus, lebih efektif kalau tetap berada dalam naungan Komdiji. Oke. Gitu Kalau sih. kita bicara outputnya nih, itu kan tadi fenomenanya kita sudah bahas. Terus bagaimana Arita dan teman-teman melakukan analisis, yaitu dengan wawancara dan FGD juga sudah kita elaborasi nih temuan-temuannya gimana. Ada nggak sih skenario yang yang dirumuskan oleh Tenggara, oleh Arita dan teman-teman melihat keadaan ini, dan dari skenario itu kira-kira pasti dong ada rekomendasi. Nah, ada nggak yang bisa dijelasin? Kita sebenarnya mengusulkan 3 skenario. Oh, ada 3 nih. Ada ya. 3. Tadi gue udah sempat bahas sih sebenarnya. Yang pertama itu kalau memang itu peraturan dilakukan as it is, berarti ya resiko yang harus ditanggung adalah naiknya biaya logistik. Ini kalau kita berbicara lebih jauh lagi, seorang pakar ekonomi itu melihat kalau misalnya satu bisnis itu nggak bisa bersaing atau kalah bersaing, atau kemudian tidak melihat pasar Indonesia sebagai pasar yang menarik lagi, dia akan memindahkan headquarternya di negara lain, yang mana itu akan berpengaruh pada pendapatan pajak kita. Sehingga sebenarnya pemerintah juga bisa kena nih kalau pasal ini diterapkan tidak sesuai dengan kondisinya. Nah, ini tentu saja bisa jadi diskusi yang lebih lanjut ya soal dampak ekonomi yang lebih besar. Skenario yang kedua, kalau memang harus berubah rumah atau berubah rezim, bahwa ternyata ODDS tidak bisa nih diregulate di rezim pos yang mana berada di bawah Kementerian Komdiji. Nah, berarti kita harus nyari nih yang paling dekat kan sebenarnya yang kebayang itu kalau nggak Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan. Tapi mereka sendiri dari regulasi-regulasi yang dikeluarkan, yang kita analisis, memang tidak banyak yang bersinggungan langsung pada praktik kurir online dan logistik ini. Kalau perdagangan kan mereka fokus misalnya ke perdagangan digital e-commerce. Sementara perhubungan dia lebih fokus ke kendaraannya, bukan ke bisnisnya. Nah, skenario ketiga ini nih yang menjadi rekomendasi kita, yaitu PM ini kemudian tetap dijalankan tentu saja, tapi kemudian ada mungkin peraturan turunan atau peraturan teknis yang kemudian bisa mengakomodasi perbedaan karakter dari ODDS ini. Bisa lewat mungkin keputusan menteri atau surat edaran yang acknowledge dulu lah setidaknya bahwa ini berbeda dengan model logistik konvensional. Iya. Berarti kan rekomendasinya intinya diatur, ya. Dan diaturnya itu dengan ini harus dibedakan nih nature bisnisnya begitu ya. Betul. Karena tuh kalau nggak salah kemarin tuh ada forum forum nasional menghadirkan Komdiji dan para pelaku industri juga baru Juni lalu. Salah satu topik yang dibahas memang soal PM8 ini dan penerapannya.
Dan di situ tuh ada gagasan bahwa semua penyedia layanan logistik dan kurir itu nanti disatukan dengan anchor PT Pos. PT Pos sebagai anchor gitu. Nah, gagasannya kemudian nanti dibikin hub and spoke yang sama. Ini tentu saja bagus ya, karena kita kan mau kemudian menata bisnis logistik nasional, which is good. Tapi itu kemudian tidak, tadi kembali lagi nggak akan pas kalau ODDS juga masuk di situ dengan hub and spoke. Kalau gue mesen makanan ya harus makanannya harus diantar dulu di tempatnya pos. Ya basi. Iya, kayak kita tuh dari riset ini tuh kita tuh semangatnya tetap kok bahwa kita melihat banyak hal baik yang diupayakan pemerintah lewat regulasi baru. Tapi mungkin hal ini mungkin agak silap gitu ya, belum masuk dalam pemikiran para pemangku, para regulator, sehingga ya nggak apa-apa, ini kan memang dinamikanya seperti ini ya. Tapi harapannya mereka mendengar riset ini dan bisa menginkorporatkannya lah dengan regulasi yang ada. Oke, terakhir kalau penonton pengen baca risetnya secara lengkap di mana nih? Seperti yang sudah kamu sampaikan tadi, bisa langsung dibaca di tenggara.id. .id, iya tadi .com gue nyebutnya. Negara.id guys. Negara.id, Indonesia garis keras ya. Dan juga kita sebenarnya juga produce beberapa kayak oped gitu, opini yang ditulis oleh teman-teman Tenggara, di mana kita juga ingin ini semakin menjadi isu yang didengar oleh masyarakat, oleh pembaca, oleh regulator, karena kadang isu penting tapi nggak seksi itu kan memang kita kan rebutan perhatian pembaca ya. Nah, harapannya dengan juga salah satunya podcast ini dan opini kita yang kita share di beberapa media online, media nasional, itu bisa kemudian setidaknya menjadi diskursus publik lah. Ini penting loh, dan apalagi kalau kita lihat kan ekonomi gig ini menjadi satu ekonomi baru yang membantu jutaan orang kan di Indonesia, sehingga penting nih untuk dilindungi, diperhatikan, diregulate tapi secara proporsional. Intinya kalau mau baca research yang fullnya bisa buka website Tenggara, tapi juga sudah ada semacam ringkasannya ya berupa op-ed. Nah, nanti teman-teman bisa buka website Tenggara juga, di situ ada linknya harusnya. Oke, thank you so much Arita sudah hadir di episode kali ini. Sangat insightful. Semoga yang tadi diucapkan, direkomendasikan itu bisa didengar dan diadopsi oleh pemangku kepentingan. Terima kasih semua penonton Tenggara Talk. Sampai jumpa di episode selanjutnya.